Pernah nggak kalian dengar, kalau Indonesia mau jadi negara maju, kita harus ninggalin pertanian? Katanya, negara kaya itu industri dan jasa semua, sedangkan pertanian itu buat negara berkembang. Bener nggak ya? Apa kita harus ninggalin nasi demi jadi negara maju? Bayangin aja, kalau tiba-tiba nggak ada lagi sawah, traktor diganti robot, dan kita semua kerja di kantor pakai dasi. Nah, bersama Sasha di sini, kita bakal bahas semuanya. Oke, jadi gini. Dulu banget, ekonomi Indonesia itu didominasi sama sektor pertanian. Nggak heran, kita ini negara agraris, tanah subur, hasil panen melimpah. Tapi, seiring waktu, industri dan jasa makin berkembang. Sekarang, pertanian cuma nyumbang sekitar 13% dari PDB kita, sementara industri dan jasa makin mendominasi. Jadi, pertanyaannya, apakah ini tanda kemajuan atau justru masalah? Kita lihat contoh dari negara-negara lain. Jepang misalnya. Tahun 1950-an, mayoritas orang Jepang kerja di sektor pertanian. Tapi setelah industrialisasi besar-besaran, tenaga kerja pertanian turun drastis, tinggal sekitar 3% aja. Tapi apakah mereka meninggalkan pertanian? Enggak. Mereka justru bikin pertanian yang super efisien pakai teknologi canggih. Hasilnya, Jepang tetap bisa makan berasnya sendiri dan tetap punya industri kuat. Sekarang, bandingin sama Amerika Serikat. Di sana, pertanian juga cuma nyerap sekitar 2% tenaga kerja. Tapi produktivitasnya tinggi banget. Petani di sana nggak sekadar nanam padi atau jagung. Tapi mereka pakai teknologi tinggi, otomatisasi, bahkan AI. Makanya, meskipun jumlah petani dikit, hasil pertaniannya tetap melimpah dan malah diekspor ke seluruh dunia. Nah, gimana dengan Indonesia? Kita ini negara yang masih bergantung sama pertanian, tapi di sisi lain, banyak petani yang hidupnya masih jauh dari sejahtera. Kenapa? Karena pertaniannya masih tradisional, hasil panen kurang kompetitif, dan banyak anak muda yang enggak tertarik jadi petani. Akhirnya, banyak yang pindah ke kota, cari kerja di pabrik atau sektor jasa. Tapi masalahnya, nggak semua yang pindah ke kota itu dapat pekerjaan yang layak. Banyak yang akhirnya kerja serabutan, jadi buruh harian, bahkan nganggur. Dan ini nih yang sering kita lupakan. Nggak semua pekerja pertanian yang tersingkir dari desa, itu bisa langsung sukses di kota. Banyak yang kaget sama perubahan, nggak punya skill buat masuk ke industri atau sektor jasa, akhirnya kerja serabutan. Yang lebih miris, banyak yang justru masuk ke sektor informal, kayak ojol atau pekerja kasar, yang penghasilannya nggak stabil. Ada yang jadi pengangguran, ada yang malah balik ke desa karena nggak tahan hidup di kota. Jadi, transformasi ekonomi ini bukan cuma soal pertumbuhan angka-angka di PDB, tapi juga tentang manusia di dalamnya. Data dari BPS menunjukkan bahwa sejak tahun 2000, kontribusi sektor pertanian terhadap lapangan kerja terus menurun dari 45% ke sekitar 28% di 2020. Ini disebut dengan deagrarianisasi, di mana tenaga kerja bergeser dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian. Tapi sayangnya, nggak semua yang berpindah ke sektor industri dan jasa mendapatkan pekerjaan berkualitas. Menurut World Bank, sekitar 58% pekerja di Indonesia masih berada di sektor informal, yang berarti mereka nggak punya jaminan sosial, gaji tetap, atau perlindungan tenaga kerja yang layak. Selain itu, ada istilah yang disebut dengan Lewis Turning Point. Ini adalah titik di mana ekonomi nggak bisa lagi terus tumbuh hanya dengan memindahkan tenaga kerja dari pertanian ke industri, karena sektor industri pun udah mulai kelebihan tenaga kerja. Nah, Indonesia udah mulai menuju ke arah ini. Artinya, kita nggak bisa cuma ngandelin industri dan jasa tanpa memperbaiki sektor pertanian. Kalau nggak hati-hati, kita bisa terjebak dalam middle income trap, di mana ekonomi kita mentok di level menengah tanpa bisa jadi negara maju. Nah, selain middle income trap, ada juga risiko besar lain yang sering luput dari perhatian, yakni meningkatnya pengangguran akibat transformasi ekonomi yang enggak terencana dengan baik. Kalau tenaga kerja pertanian nggak dipersiapkan buat beralih ke sektor lain, mereka bakal kesulitan bersaing dan akhirnya terjebak di sektor informal atau malah jadi pengangguran. Ini yang harus diantisipasi dengan langkah konkret. Untuk menghindari lonjakan pengangguran, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Pertama, pemerintah harus meningkatkan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Program reskilling dan upskilling harus dibuat untuk petani dan pekerja yang terdampak biar mereka bisa beradaptasi dengan industri baru. Korea Selatan aja bisa sukses mengubah buruh tani.
jadi tenaga kerja industri lewat pelatihan berbasis teknologi. Masa kita kalah? Selain itu, apa? Pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan jasa juga harus diperkuat. Kedua, kita bisa membangun industri agribisnis di pedesaan. Jadi, pertanian tetap menyerap tenaga kerja, tapi dengan produktivitas yang lebih tinggi. Industri pengolahan hasil pertanian, agroindustri, bisa dikembangkan di desa, biar nggak semua orang harus pindah ke kota buat cari kerja. Thailand itu sukses mendorong industri pengolahan pangan dan ekspor produk pertanian, yang akhirnya bisa menyerap banyak tenaga kerja non-petani di desa. Kita juga bisa mencontohnya. Ketiga, ekonomi digital harus didorong di pedesaan. Digitalisasi pertanian bisa bikin anak muda tertarik tetap bekerja di desa, misalnya lewat smart farming dan e-commerce pertanian. India sukses dengan ini. Mereka punya platform seperti Ninjacart dan Dehat yang langsung menghubungkan petani ke konsumen tanpa perantara. Ini bikin harga jual lebih tinggi dan pendapatan petani meningkat. Ayo kita tiru. Keempat, kita harus mengelola urbanisasi dengan baik. Jangan sampai orang pindah ke kota tapi malah jadi pengangguran. Pemerintah harus membangun kota-kota menengah di sekitar wilayah pertanian, supaya tenaga kerja punya lebih banyak pilihan kerja. Transportasi dan infrastruktur juga harus ditingkatkan biar akses ke pekerjaan lebih mudah. Jadi intinya, transformasi ekonomi itu nggak bisa cuma asal geser tenaga kerja dari pertanian ke industri atau jasa, tanpa strategi yang jelas. Kalau nggak ada mitigasi, yang ada malah pengangguran makin naik, ketimpangan makin tajam, dan kita nggak siap jadi negara maju. So, teman-teman, kita nggak harus memilih antara pertanian atau industri. Kita bisa punya dua-duanya. Yang penting, kita punya strategi yang jelas, biar transformasi ekonomi ini nggak ninggalin siapapun di belakang. Kita nggak harus ninggalin pertanian buat jadi negara maju. Justru, kita harus bikin pertanian lebih maju. Kalau kita bisa manfaatin teknologi, ningkatin produktivitas, dan kasih petani akses ke pasar yang lebih luas, kita bisa dapetin keseimbangan antara industri, jasa, dan pertanian. Win-win, kan? Nah, kalau menurut kalian, gimana cara terbaik buat ningkatin pertanian di Indonesia? Tulis di kolom komentar ya. Oh ya, semua yang aku omongin di video ini bukan asal bunyi kok. Ini hasil dari kami membaca dari beberapa research paper. Kalau kalian mau baca lebih lanjut, link referensinya bakal aku taruh di bawah video. Jangan lupa komen pendapat kalian, like, share, dan tentu aja subscribe, biar nggak ketinggalan obrolan menarik lainnya di kantor Fajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.